Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, Pak. Ya, Mas Jul, gimana kita mulai acaranya? Gimana, Pak? Semua anak, semua anak.
Baik, selamat siang, menjelang sore Bapak dan Ibu semua, adik-adik mahasiswa yang ada dalam kegiatan pada siang hari ini. Halo, halo, siang Kak. Selamat Oke, siang. buka laptop, minum kopi, siapkan semangat, jangan ragu. Mari kita ikuti acara ini dengan happy agar ilmu bertambah laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi Namo wabarakatuh. Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala LIPA 8, Bapak Ibu Silanang Bagus Eraltodi, yang terhormat Bapak Kepala BPSDMT Komdinggi Surabaya, Bapak Bagus Minarko, atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Novi, selaku Ketua Program MGA BPSDMT Komdinggi Surabaya, pada Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, serta adik-adik mahasiswa, juga tamu. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, saya akan memandu acara sore ini. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi Digital and Scholarship DTS, Graduate Academy, MGA dengan tema AI Beginner yang diselenggarakan oleh Aditya 8 bekerjasama dengan DPSDMP Komdigi Surabaya. Acara ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kompetisi digital bagi para lulusan baru agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan jadwal acara kita. Yang pertama, kita akan berdoa, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah itu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari Kepala BPSDMP Surabaya, Kepala LD 8, kemudian akan ada penyampaian materi oleh P mengenai sosialisasi program Presiden Academy dengan tema AI Beginner dengan Microsoft, kemudian di akhir dengan Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Baik, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan
sambutan dari Kepala BPSDMP Komdigi Surabaya yang akan diwakili oleh Bu Novi selaku Ketua Program MGA BPSDMP Komdigi Surabaya. Ibu Novi, halo. Siap. Ya, halo Pak Oke, Zulkarnain. kami Suaranya silakan. jelas Oke, terdengar, Pak. jelas, jelas, jelas. Kepada Ibu kami persilakan. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kami boleh bergabung dalam sosialisasi BTS dari program Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, dalam hal ini yaitu Digital Talent Scholarship. Nah, saya mewakili Pak Bagus mengajukan permohonan maaf karena beliaunya mendadak ada rapat pimpinan, Pak. Jadi tidak bisa menghadiri acara untuk hari ini. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali atas kerjasama LLDikti 8 yang telah memfasilitasi untuk sosialisasi program DTS. Terima kasih kepada Bapak Bagus Eratodi yang sudah berkenan memberikan salah satu bukti untuk mahasiswa adalah Fresh Graduate Academy. Nah, pada kesempatan nanti kami akan memaparkan program-program yang bisa diikuti dalam beasiswa Kementerian Fresh Graduate Academy. Di era industri 4.0, era digitalisasi, smart society 5.0, sangat menekankan bahwa kompetensi, ini saya garis bawahi, kompetensi digital sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat, smart. Nah, untuk itu pemerintah wajib memberikan dukungan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dan kami LLDikti berkomitmen mendukung peningkatan keterampilan digital mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja. Kompetensi sangatlah ditunggu di dunia kerja. Bagaimana DTS Fresh Graduate Academy bertujuan untuk membekali lulusan baru dengan keterampilan digital berbasis industri. Program ini bagian dari upaya kami LLDikti Wilayah 8 mendukung peningkatan indikator kinerja perguruan tinggi, terutama dalam meningkatkan employability lulusan untuk IKU yang nomor 1, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikutnya, manfaat dari program ini bagi mahasiswa dan perguruan tinggi. Nah, untuk mahasiswa, kesempatan memilih pelatihan digital bersertifikat secara gratis, pastinya ini yang menjadi daya tarik karena gratis juga ya. Berikutnya, peningkatan daya saing lulusan untuk masuk ke dunia industri. Dan yang ketiga adalah menambah pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan di berbagai sektor. Itu keuntungan bagi mahasiswa. Berikutnya keuntungan bagi perguruan tinggi. Mendukung pasnya implementasi IKU 1 tadi. Jadi memberikan mahasiswa kesempatan kerja pengalaman belajar di luar kampus sebagai bentuk wujud IKU yang kedua. Jadi kampus mendapatkan dukungan implementasi IKU 1 dan IKU 2. Harapan apa yang kita harapkan dalam kegiatan ini? Jadi berharap seluruh mahasiswa
dan lulusan baru fresh graduate untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mendorong perguruan tinggi di bawah LT 8 untuk aktif dan mendukung serta mensosialisasikan program ini kepada mahasiswa di PTS Wilayah, yang kemudian mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan keterampilan digital generasi muda, mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Akhir kata, dan memberikan kembali apresiasi ucapan terima kasih kepada BPS DMP Komdigi Surabaya atas kerjasama dalam penyelenggaraan program ini. Apresiasi pula untuk teman-teman perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah mendukung program ini. Harapan kami agar sosialisasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kegiatan sosialisasi ini izin Bu Novi secara resmi saya buka. Acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sampai Om. Aturagung Sampiati. Kalian buat dia. Terima kasih. Waktu kembali ke Mas Zulkarnain. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kepala atas sambutannya. Semoga program ini dapat memberikan manfaat luas bagi lulusan perguruan tinggi di wilayah NTB. Selanjutnya kita masuk ke sesi inti acara, yaitu penyampaian materi mengenai di Talent Scholarship Postgraduate Academy DTS DTS MGA 2025 dengan tema AI Beginner. Untuk itu, kepada Ibu Novi, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Sudah siap, Bu Novi? Siap, Pak Oh, Zulkarnain. iya. Nggih. Silahkan, Bu. Baik, Pak. Mungkin sebelum saya Ya, menyampaikan paparan tentang FGA, sebelumnya saya akan menyampaikan paparan tentang DTS secara umum ya, Pak. Jadi siap. program Digital Talent Scholarship dari BPSDMP Kominfo Surabaya. Oke, nanti akan dibantu share screen oleh Pak Lingga. Oke, minta tolong Kakak Lingga untuk paparannya. Nah, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk paparan kali ini, saya mewakili Ibu Maulia Jayantina Islami yang sebenarnya mau menyampaikan paparan tentang DTS, tapi karena beliaunya sedang berhalangan, jadi saya mohon izin untuk mewakili beliau menyampaikan paparan tentang program DTS dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke, next. Jadi di tahun 2025 ini, Pak, Bapak Ibu, jadi kami ada program pelatihan, ada 5 akademi yang dapat kami tawarkan nantinya di tahun 2025. Nah, untuk tugas pokok dan fungsi kami berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, ini jadi masih peraturan yang lama Bapak Ibu nomor 19 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan penelitian komunikasi dan informatika. Jadi kami memiliki tugas pokok dan fungsi yang utama yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan di bidang komunikasi dan informatika. Nah, untuk wilayah kerja kami yaitu Bapak Ibu, kami memiliki wilayah kerja yaitu Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Jadi em, NTB ini prioritas kami juga Bapak Ibu selain Jawa Timur. Nah, untuk dua wilayah kerja ini yang akan menjadi sasaran kami dalam
program-program Digital Talent Scholarship. Oke, next. Untuk SDM kami, Bapak Ibu, jadi kami didukung oleh sumber daya manusia, yaitu 17 orang PNS dan juga tenaga pendukung untuk PNS, yaitu untuk melaksanakan program DTS, didukung yang membantu kami untuk melakukan latihan di wilayah kerja kami. Selain itu juga kami dibantu oleh tenaga magang yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan maupun pemagangan di kantor kami. Kemudian next untuk program pelatihan yang dapat kami tawarkan di tahun 2025 ini yaitu ada beberapa akademi yang memang kami tangani secara langsung PT dari Kementerian Komdiki, di antaranya yaitu tematik akademi, yaitu memiliki segmentasi khusus Bapak Ibu. Untuk tematik akademi ini, misalnya segmentasi kami adalah para guru, kemudian untuk video content creator itu adalah mereka pelaku pariwisata. Dan kita menawarkan seperti tema-tema khusus yaitu seperti Microsoft Excel, kemudian untuk Word dan juga untuk desain grafis, kemudian video content creator. Jadi memang untuk segmen khusus dengan tema-tema yang khusus. Kemudian untuk program kedua yaitu Digital Entrepreneurship Academy, yaitu DEA. Nah, sasaran kami adalah untuk pelaku UMKM atau pelaku usaha, ataupun mereka yang baru memulai untuk usahanya. Kemudian yang ketiga adalah FGA, yaitu Fresh Graduate Academy. Kami memiliki segmentasi yaitu untuk mahasiswa untuk tingkat akhir yang tinggal melaksanakan skripsi saja dan juga mahasiswa yang sudah lulus untuk kuliah dan sedang mencari pekerjaan, di mana FGA ini bertujuan untuk membekali lulusan baru agar memiliki skill-skill tertentu di era revolusi industri 4.0 ini sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan tuntutan di era perkembangan teknologi yang terus berkembang di saat ini. Kemudian yang keempat adalah VSGA, yaitu Vocational School Graduate Academy. Ini untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Jadi di luar mahasiswa tingkat akhir, kami ada program VSGA, yaitu program untuk pelatihan sekaligus sertifikasi. Namun yang membedakan VSGA dengan FGA adalah sertifikasi untuk VSGA ini adalah sertifikasi nasional yang dilakukan oleh BNSP. Sedangkan FGA adalah sertifikasinya dari Mitra Global Tech, yaitu setingkat internasional, misalnya sertifikasi dari Oracle, kemudian Microsoft, kemudian AWS, Cisco, dan lain sebagainya. Jadi untuk Bapak Ibu ataupun para mahasiswa bisa mengikuti program FGA ataupun VSGA sesuai dengan semesternya. Misalnya semester 1 sampai dengan 6 untuk S1 bisa mengikuti VSGA, sedangkan untuk semester 7 8 untuk S1 bisa mengikuti FGA, sedangkan untuk D3 mungkin semester 6 bisa mengikuti FGA. Dan yang kelima adalah GTA, yaitu Government Transformation Academy, merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi ASN atau pekerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, semua pelatihan yang kami selenggarakan ini gratis, Bapak Ibu, dan juga bisa diakses secara luas oleh masyarakat pada umumnya dan juga mahasiswa khususnya. Sedangkan untuk program-program yang lain seperti ProA, kemudian TSA, itu diselenggarakan oleh Pokja Pusat di Komdiki. Untuk kami di UPT, sementara ini masih menyelenggarakan 5 pelatihan saja, yaitu TA, DEA, FGA, VSGA, dan juga GTA. Nah, kemudian untuk yang membedakan program DTS tahun 2025 ini dengan DTS yang sebelumnya adalah program microskill. Jadi Bapak Ibu untuk microskill ini bisa diakses secara
luas oleh masyarakat. Jadi sistemnya adalah pembelajaran mandiri. Sebelum Bapak Ibu mengikuti pelatihan, disarankan untuk mengerjakan micro skill terlebih dahulu. Tentunya untuk micro skill ini disesuaikan dengan tema pelatihan yang akan diikuti. Sebagai contoh untuk FGA ada 3 tawaran micro skill yang bisa dipilih oleh calon peserta sebagai syarat wajib sebelum mendaftar pelatihan. Nah, ketika peserta akan mendaftar pelatihan ini, mereka wajib mengerjakan micro skill terlebih dahulu, kemudian baru mendaftar untuk ke pelatihannya. Selain itu, kalau misalnya Bapak, Ibu, ataupun mahasiswa ingin mengakses micro skill secara umum, bisa langsung masuk ke website kami di digitalent.comdiki.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa login dengan akun yang sudah Bapak Ibu dan juga teman-teman daftarkan. Nah, di situ ada pilihan micro skill yang bisa diakses secara mandiri. Pembelajarannya nanti Bapak Ibu bisa menyimak semacam video tutorial ataupun juga materi yang bisa diakses secara mandiri kemudian dikerjakan secara penuh, secara full. Ketika sudah mencapai 100%, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kelulusan. Dan ini juga bisa sangat membantu untuk Bapak Ibu yang PNS yang barangkali ada kewajiban untuk mengumpulkan CP dalam setahun. Di kami sudah ada Bapak Ibu, jadi minimal harus mengumpulkan 20 CP setahun sebagai syarat untuk penilaian. Nah, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan micro skill ini. Oke, next. Selanjutnya untuk pelatihan-pelatihan yang kami tawarkan tadi, Bapak Ibu, untuk persyaratannya dapat dilihat pada tampilan berikut, yaitu VSGA, yaitu Vocational School Graduate Academy. Syaratnya adalah warga negara Indonesia, usia maksimal 29 tahun, dan ini saya diperuntukkan untuk mahasiswa aktif ataupun lulusan SMA, SMK sederajat yang belum bekerja ataupun sedang tidak bekerja. Nah, untuk skema sertifikasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut, Bapak Ibu, sebagai contoh-contoh untuk tema yang bisa dipilih. Namun di tahun 2025 ini kami ada pola baru Bapak Ibu. Jadi kami melakukan pelatihan VSGA ini dengan bermitra dengan kampus yang sudah menjadi mitra kami. Jadi yang dilatih adalah mahasiswa dari kampus yang sudah bermitra dengan kantor kami. Jadi dalam 1 semester peserta akan mendapatkan semacam materi dengan sistem penyelarasan untuk SKS-nya disesuaikan dengan materi untuk sertifikasi. Nah, kemudian nanti di akhir semester akan dievaluasi. Kemudian peserta yang memenuhi persyaratan akan diikutsertakan dalam sertifikasi gratis dari BNSP. Oke, next. Untuk pelatihan berikutnya, selanjutnya. Pelatihan berikutnya adalah Fresh Academy, yaitu FGA, Bapak Ibu. Di sini tertulis usia maksimal 27 ya Bapak Ibu, namun ada update yaitu untuk usia maksimal FGA tahun 2025 adalah 29 tahun. Kemudian program ini diperuntukkan untuk lulusan D3, D4, S1, kemudian mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, salah satu tema yang akan kami angkat untuk pelatihan yang akan jalan ini adalah Microsoft tentang AI, Artificial Intelligence. Jadi programnya nanti 100% gratis. Dan untuk program Microsoft ini, sistemnya adalah 100% online, Bapak Ibu. Untuk beginner, nanti peserta bisa belajar secara mandiri. Jadi akan dapat mengakses langsung melalui LMS Microsoft.
Kemudian setelah selesai, peserta akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Kementerian Komdiki dan juga mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Selain program yang akan jalan kerjasama dengan Microsoft, kami juga akan membuka pelatihan reguler di bulan Maret dengan tema Data Science, kemudian Python for Generative AI, kemudian Database with SQL, dan juga Java. Adapun pelatihan reguler akan dibuka setelah pelatihan untuk kerjasama Microsoft ini dilaksanakan. Kemudian untuk next akademi berikutnya, selanjutnya yaitu, oke, Kakak Ojan. Untuk pelatihan selanjutnya adalah, ya mohon maaf agak lambat ya Bapak Ibu ya untuk koneksi internetnya. Baik, untuk selanjutnya adalah Digital Entrepreneurship Academy, Bapak Ibu. Jadi ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha. Nah, syarat minimal adalah berusia 17 tahun, kemudian memiliki media sosial dan memiliki usaha atau baru akan memulai berusaha. Nah, adapun tema-tema pelatihan yang dapat dipilih salah satunya adalah dasar kewirausahaan digital. Nah, untuk level 1 ini bisa diikuti juga oleh mahasiswa Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin belajar tentang bagaimana itu kewirausahaan digital, bisa ikut untuk pelatihan DEA ini. Kemudian nanti akan meningkat ke level selanjutnya, yaitu dasar pemasaran digital sampai ke level yang terakhir ya, optimasi bisnis. Oke, selanjutnya untuk pelatihan berikutnya yang kami tawarkan di tahun 2025 ini ada pelatihan apakah Kak? Oke, ada Professional Academy. Mohon maaf, untuk Professional Academy ini diselenggarakan langsung oleh Pokja Pusat ya Bapak Ibu. Jadi ini memang untuk para pekerja. Mereka yang sudah bekerja bisa mengikuti pelatihan ini. Jadi biasanya kelasnya ini dibuka pada malam hari Bapak Ibu. Jadi tidak mengganggu pekerjaan di siang hari. Nah, untuk Pro A ini sasaran kami adalah profesional atau ASN juga terbuka untuk TNI dan Polri. Nanti persyaratannya adalah dengan surat tugas atau surat izin dari atasan maupun surat keterangan bekerja. Nah, sudah bekerja minimal 1 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Ada macam-macam tema yang dapat diikuti. Bapak Ibu ada data processing, cloud computing, kemudian programming, development operation, dan juga lain sebagainya. Banyak sekali tema-tema yang update di tahun 2025 ini. Nanti Bapak Ibu bisa akses untuk Pro A ini langsung ke digitalent.comdigi.go.id. Jadi bisa dicoba untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja. Kalau yang tadi FKA belum bekerja, nah untuk Pro A bisa untuk yang sudah bekerja. Bapak Ibu dosen pun bisa mengikuti program ini secara gratis. Oke, selanjutnya latihan berikutnya adalah oke, selanjutnya setelah akademi, profesional akademi ada pelatihan apa lagi? Oke, ada tematik akademi. Jadi, tematik akademi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, ini memiliki segmen khusus, misalnya para guru, kemudian para pelaku di bidang pariwisata, seperti itu. Nah, usia minimal adalah 17 tahun. Kemudian, untuk tema-tema yang ditawarkan, ada basic skill, yaitu pemasaran digital untuk sektor pariwisata, kemudian pengembangan kapasitas SDM internet pedesaan, kemudian ada yang sekarang ini baru kami laksanakan yaitu basic cyber security untuk siswa SMA dan SMK yang kebetulan
sudah dimulai pelaksanaan untuk pelatihannya di bulan Februari ini, Bapak Ibu. Ini untuk yang basic. Nah, tema-temanya seperti yang terlihat pada layar ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk intermediate-nya ada VCC Mastery, yaitu VCC adalah Video Content Creator. Jadi Bapak Ibu diajarkan untuk membuat konten yang bisa tayang di media sosialnya sebagai sarana untuk publikasi untuk misalnya daerah wisata dan juga untuk pendidikan seperti itu. Dan juga ada pemanfaatan AI untuk sektor pariwisata. Sama seperti pelatihan-pelatihan yang lain, di tematik akademi juga ada micro skill sebagai syarat untuk mengikuti pelatihannya Bapak Ibu. Jadi peserta wajib menyelesaikan micro skill terlebih dahulu sebelum mendaftar ke pelatihannya. Oke, berikutnya adalah pelatihan GTA, yaitu Government Transformation Academy. Nah, untuk GTA ini ditujukan bagi para PNS dan juga ASN ataupun juga tenaga kontrak atau PPNPN yang bekerja di instansi pemerintahan atau TNI Polri. Nah, syaratnya cukup mudah, Bapak Ibu. Usia maksimal 53 tahun dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan atau pejabat yang berwenang. Nah, ini ada macam-macam pilihan tema yang bisa dipilih untuk GTA ini, Bapak Ibu. Jadi, monggo Bapak Ibu nanti jika berkenan mengikuti GTA bisa memilih tema-tema berikut ini. Nah, untuk sementara ini memang pelatihan yang kami dilaksanakan secara online sebagian besar karena memang adanya efisiensi anggaran Bapak Ibu. Jadi untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa scan untuk barcode yang ada di monitor, nanti akan muncul untuk silabusnya, kemudian jumlah JP-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kewajiban target dalam setahun 20 JP dengan ikut satu kali GTA saja sudah terpenuhi untuk syarat JP-nya. Oke, next. Selanjutnya adalah mitra-mitra yang bekerja sama Bapak Ibu untuk kami bekerja sama dengan kami dalam melakukan pelatihan berikutnya yaitu Digital Leadership Academy. Nah, DLA ini diselenggarakan oleh Pokja Pusat Bapak Ibu di Pusat Pengembangan Aparatur atau disingkat Puspa Komdigi. Jadi ini khusus untuk ASN yang minimal setingkat JPT Pratama atau Eselon 2. Jadi memang khusus untuk para Eselon 2 bisa mengikuti DLA yaitu Digital Leadership Academy. Nah, untuk kerjasamanya kami bekerjasama dengan AWS, kemudian Oxford University, kemudian juga Lee Kuan Yew, dan banyak sekali mitra-mitra yang bekerja sama dengan Digital Leadership Academy ini. Jadi untuk pimpinan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pelatihan dari DTS bisa kami sarankan untuk ikut DLA. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya. Selanjutnya. Oke, ini untuk micro skill Bapak Ibu. Jadi di tahun 2025 ini yang membedakan DTS, Program Digital Talent Scholarship Academy, yang membedakan adalah program micro skill. Jika di tahun sebelumnya belum ada micro skill, maka di tahun 2025 ini kami menambahkan program micro skill dengan metode self-paced learning. Jadi, Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun di digitalent.com, digi.go.id bisa mengakses micro skill ini secara bebas Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang luang waktunya, ingin menambah pengetahuan di bidang IT,
ada banyak tema-tema micro skill yang bisa dipilih Bapak Ibu. Salah satunya yaitu Introduction to Cloud Computing, kemudian pengenalan kolaborasi menggunakan tool gratis berbasis cloud, dan juga tips melindungi diri dari ancaman phishing dan malware di era digital. Nah, itu semua dapat Ibu dan Bapak akses secara mandiri. Nanti ketika sudah mendaftar untuk microskill, Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam LMS. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam LMS dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan beserta password yang sudah didaftarkan. Nanti akses secara mandiri ketika sudah mencapai progres 100%, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Namun untuk sertifikat memang tidak langsung terbit ya Bapak Ibu, karena butuh proses untuk penandatanganan secara digital. Jika hari ini sudah selesai, kemungkinan besok pagi sertifikatnya sudah bisa di-download. Nah, itu micro skill Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk micro skill ini bebas ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih tema-tema apa saja yang diminati ataupun mau mencoba semua juga dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, dari program DTS ini kami juga ada program pasca DTS Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nih yang sudah menyelesaikan misalnya FGA, nah bisa nanti mengikuti program pasca pelatihan. Nah, di DTS ini kami juga ada platform deploy yaitu Digital Employment. Jadi untuk peserta alumni dari DTS berkesempatan untuk mendapatkan info-info terkait lowongan kerja melalui deploy. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dengan kami, ketika dia membuka lowongan pekerjaan, akan diinfokan melalui deploy. Nah, deploy ini bisa diakses secara gratis hanya untuk alumni dari DTS saja Bapak Ibu. Jadi di luar alumni DTS memang tidak bisa mengakses deploy tersebut. Nah, itulah program pasca pelatihan yang bisa kami tawarkan, dan nanti juga untuk FGA kami juga ada program meliputi nanti ada kegiatan bootcamp, kemudian hackathon, dan juga ada job fair. Oke, selanjutnya, nah ini mitra-mitra kami, Bapak Ibu banyak sekali. Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah, UMN, swasta, dan juga startup. Oke, next. Oke, selanjutnya Kakak. Nah, ini program pasca pelatihan kami. Salah satunya tadi deploy yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi di deploy nanti mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Komdiki jika membuka lowongan kerja bisa mencantumkan ke dalam deploy. Kemudian juga ada program virtual internship yaitu program pemagangan secara virtual. Kemudian juga ada mentor kelas, video khusus untuk pengembangan soft skill bagi alumni DTS, misalnya program DEA. Nah, di program DEA ini kami juga membuka kelas konsultasi gratis bagi peserta yang ingin berkonsultasi dengan pengajar DEA. Karena pengajar DEA ini biasanya praktisi Bapak Ibu, jadi mereka memang pelaku usaha. Jadi ketika peserta ingin sharing atau mungkin ingin konsultasi, dipersilahkan oleh para instruktur dari program DEA ini. Kemudian ada program digital after class, yaitu event ini diadakan untuk update soft skill dari alumni DTS dalam bentuk seminar maupun workshop yang bekerja sama dengan mitra Komdiki yang expert di bidangnya. Kemudian ada di Cheers Day juga, yaitu alumni yang mempertemukan event yang mempertemukan alumni DTS dengan perusahaan dan rekrutmen kandidat secara langsung. Jadi ketika peserta itu mengikuti di Cheers Day dan kemudian di situ ada mitra yang butuhkan tenaga, ada peluang besar untuk bisa direkrut secara langsung. Kemudian ada HR Forum, yaitu forum diskusi dengan mitra perusahaan
untuk mendapatkan insight mengenai talenta maupun forum Diply. Oke, selanjutnya ya demikian Bapak Ibu sekilas tentang Digital Talent Scholarship secara umum yang diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo Surabaya sebagai UPT dari BPSDM Kementerian Komdiki. Oke, sebelum melangkah ke sosialisasi untuk program FGA secara khusus, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman, monggo dipersilahkan. Silakan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Bu Novi, mohon izin ini di chat ada yang bertanya, Ya. apakah untuk program Pro A hanya untuk PNS saja atau yang dari karyawan swasta atau wirausaha juga bisa mendaftar? Hmm. Iya, baik Pak Zulkarnain. Izin menjawab ya Pak, untuk program Pro A ini bisa diikuti Pak, baik untuk PNS maupun karyawan swasta. Berbeda dengan yang GTA ya Pak ya. Kalau GTA tadi memang khusus untuk pegawai pemerintahan saja, namun kalau Pro A ini terbuka secara luas untuk umum Pak, untuk profesional. Jadi mereka yang sudah bekerja, baik itu swasta maupun pemerintahan, bisa ikut untuk program Pro A. Oke, terima kasih Bu Novi. Kalau Itu misalnya, ya, ya, ini gimana Bu? daftar dengan nomor KTP tidak sesuai, mohon infonya. Oke, untuk KTP ini biasanya satu kali ya Pak ya, ketika sudah dipakai untuk mendaftar, jadi memang peserta tidak bisa mendaftar lagi karena hanya satu NIK aja, kayak gitu. Jadi nanti misalnya ini sudah mendaftar atau belum ya Pak Madis Sudili? Pak Sebelumnya Made apakah Sudiri sudah mungkin bisa pernah membuat bicara. akun? Ya, Halo? terima kasih Pak. Oke. Bapak Ibu. Kebetulan Ya saya Pak. sudah daftar, coba, tetapi dari kemarin nomor KTP-nya saya dibilang nama sama NIK sama tempat tanggal lahir itu nggak sesuai. Saya udah register, saya coba langkah selanjutnya kan di sini harus mengisi data pokok dulu kan sebelum ada menu ke selesainya itu. Tapi mentok di sana untuk verifikasi Dukcapil itu dibilang nomor KTP tidak sesuai gitu. Apakah namanya sudah Sudah, dipastikan benar, Pak? sudah, sudah sesuai dengan KTP dan di KTP pun juga sama seperti itu. Yang tidak sesuai nama ya, Pak ya. Nama dan Yang dibilang di sini nama, NIK dan tempat tanggal lahir tidak sesuai. Hmm. nama, Padahal di nik, dan KTP-nya tempat sama. tanggal. Iya. KTP nama sama, tempat tanggal lahir juga sama, tanggal lahirnya sama. Apakah ini ada terkendala masalah Dukcapil yang sinkron dengan aplikasinya enggak? Iya, betul, Pak. Untuk data kami itu sudah sinkron dengan data Dukcapil, Pak. Jadi kemungkinan Hmm. kalau terkendala, mungkin memang ada data yang belum sama, Pak. Hmm. Apakah sudah pernah konfirmasi, Pak, dengan Dukcapilnya, Pak? Dulu pernah saya pernah konfirmasi karena terkait masalah kesehatan itu data saya amburadul dalam kasusnya waktu dihack Dukcapil. Nah, di sana saya langsung ke bagian IT-nya sudah dikembalikan posisinya dan semua dengan nick yang sama. Tetapi saya coba yang sekarang ini dibilang begitu lagi. Dibilang gitu lagi ya, Pak ya. Gimana itu, Mbak? Sepertinya ini masih terkendalanya di Dukcapilnya ya, Pak Dukcapil ya. lagi ya. Berarti harus Iya, verifikasi ke Dukcapil kembali nih. betul. Karena kalau data kami dari Dukcapil sih Pak, kalau biasanya data itu sudah sinkron, sudah benar, biasanya tidak ada kendala sih seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan kakak admin, kakak Lingga atau kakak Ojan terkait kendala yang dihadapi oleh Pak Made Sudili Oh, atau baik, kakak Bobi. mohon izin. Iya, mohon izin Bu Novi, saya mau
menambahkan? Oke, Iya. silakan Mas Mohon Ojan. izin Pak Madi, sebelumnya Oke. apakah namanya itu ada gelarnya ya? Baik itu nama gelarnya Haji atau Haja atau gelar sarjana? Tidak ada. Tiga Tidak Sepira ada. satu Sumbawa. Oh, Oke, kebetulan tidak sebelumnya ada. nomor NIK-nya sama nggih Pak? Di KTP nggih? Iya, sesuai dengan di KTP-nya. Oke, ketika validasi dengan Dukcapilnya keterangannya apakah nama, tanggal lahir dan NIK tidak sesuai? Iya, seperti itu. Oke, biasanya dicoba nama nama lengkapnya jenengan itu biasanya ada kesalahan dari pihak Dukcapilnya, entah itu dari gelar ataupun ejaannya Bapak. Itu pakai ejaan Ya. lama atau pakai ejaan yang baru? Tidak, saya ketiknya sama, sesuai Sama dengan juga ya. apa yang ada di KTP. Oke, sebelumnya belum Ah, pernah pakai belum pakai pernah. ejaan Kalau yang lama untuk ya, Pak? mendaftar di sini saya belum pernah coba. Baru coba Iya. sekarang ini. Ya, pengalaman Hmm. kami waktu mendaftar itu ketika nama di KTP tertulis dengan Budi, ternyata kami sinkronkan dengan Dukcapil, ternyata pakai Mhm. ejaan lama, jadi pakai Budi, jadi pakai O sama E gitu, Pak. Enggak, sama. Ini saya ngetiknya sesuai dengan yang di KTP juga. Gitu juga ya. Nanti kami coba follow up lagi, Pak. Mungkin Oke. bisa japri nanti kita bisa Oh sinkronkan iya, kenapa bisa sampai seperti itu. baik. Nah, nanti nomor WA-nya di mana? Bisa saya dapat. Satu BIC Pokja FKA BPSDM. Hmm. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin sementara itu. Baik, semoga bisa membantu ya Pak Made Sudili. Nanti boleh chat langsung dengan Mas Fauzan Pak. Nomornya nanti ada di flyer FGA Pak. Nanti bisa dihubungi atau nanti lewat. Saya juga bisa Pak. Nanti saya sampaikan ke Mas Fauzannya. Kemudian Sama ada satu pertanyaan lagi ya dari yang saya Pak Made tanyakan tadi. Sudili. Kalau untuk Siap. anak SMK itu yang masih aktif, apakah masih bisa dia mengikuti? Oke, baik Pak. Mhm. Terima kasih Pak Made. Jadi untuk siswa SMK atau SMA bisa Pak ikut pelatihan Hmm. namanya TA, tematik Yang TA akademi itu Pak. ya. Jadi ya betul. Jadi nanti dari sekolahan kerjasama dengan kami di UPT, misalnya ada permintaan tentang tema cyber security. Oh Nah gitu. itu nanti bisa ikut serta Pak di DTS ini. Jadi Hmm. anak SMK yang masih aktif bisa ikut tematik akademi. Nanti tema-temanya bisa milih Pak. Yang Hmm. kami tawarkan yang sudah ada learning pad-nya nanti bisa diakses oleh Hmm. siswa SMK. Nanti bisa kolektif, Pak. Misalnya dari sekolah anak Bapak, ada berapa orang mau ikut. Nah, Hmm. pelatihannya kalau dari NTB bisa online ya nanti, Pak, ya. Ya. Melalui Zoom seperti itu. Misalnya 25 orang. Nah, itu Hmm. nanti bisa ikut pelatihan cyber security di tematik akademi. Demikian, Pak Mahdi Artinya Sudili. artinya kolektif itu nggak bisa misalnya mandiri-mandiri nggak bisa gitu. Kalau mandiri, mungkin Kakak Bobi sebagai perwakilan TA, Pak, bisa menjelaskan. Silakan Kakak Bobi. Tapi itu Kalau misalnya pesertanya mandiri, apakah bisa ikut TA atau mungkin digabungkan dengan sekolahan yang lain atau harus per sekolah gitu? misalkan. Oke. Baik, mohon izin eh, Bu Novi dan Bapak, terdengar suara saya? Oke, bisa. Dengar, Pak. Terdengar. Halo, Pak. Terdengar suara saya, Pak Made? Oke, terdengar, oke. Ya, jadi Sangat memang jelas. mohon izin Pak, jadi sedikit saya jelaskan terkait itu tadi ada pertanyaan untuk di skema tematik akademi. Jadi memang sebetulnya untuk kita ini memang untuk saat sekarang ini baru satu tema yang kami jalankan yaitu Hmm. Basic Cyber Security, Pak. Yang mana di mana Basic Cyber Security itu yang menjadi sasaran utamanya itu adalah pelajar pelajar menengah sekolah. Nah, Hmm. jadi sebenarnya kalau dari koordinator kami ini memang sudah ada dari kerjasama, bukan kerjasama sih sebetulnya. Jadi memang sudah ada yang diberi itu dari sekolah-sekolah yang memang menjadi rekomendasi dari
koordinator kami. Nah, misalkan dari kuota yang kami buka, ini memang misalkan kami buka kuota 50 peserta, ini belum mencukupi, itu biasanya dari Mandiri pun biasanya kami bisa masukkan asalkan sesuai dengan lokasi pelatihan yang kami selenggarakan. Contohnya misalnya kita buka untuk di NTB gitu, nah mungkin nanti dari NTB baik itu dari Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu. Nah, itu nanti mungkin bisa ikut Pak. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan sejauh ini terkait untuk pelatihan tematik akademi tersebut. Oke. Oke, terima kasih. Baik, Pak Oke. Made. Oke, sama-sama Pak Made. Apakah sudah cukup menjawab Pak Made untuk penjelasan dari Mas Bobi tadi? Sementara ini cukup. Oke, Baik, Pak. baik. Terima kasih Terima Pak kasih. Made atas pertanyaannya. Kemudian saya lihat di chatroom itu ada dari Ada. Bapak atau Ibu ini Hairil Fasrah. Apakah kita yang PNS bisa mengikuti Pro A, namun saat ini masih mengikuti pendidikan di salah satu perguruan tinggi? Kalau Pro A ini boleh Pak untuk PNS maupun swasta ya Pak. Jadi bisa diikuti asalkan ada surat keterangan dari atasan Pak. Jadi ada surat izin dari atas untuk jadi walaupun mungkin sedang pendidikan, dicoba saja Pak. Nanti toh untuk Pro A ini juga tetap ada seleksi Pak. Jadi ketika pendaftar ini mencoba untuk mendaftar di salah satu tema yang ditawarkan, nanti ada seleksi dari tim Pro A pusat Pak. Jadi dicoba saja selama memenuhi persyaratan, saya kira akan lolos seleksi Pak. Atau Bu ini ya. Semoga bisa menjawab ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan Pak Zulkarnain? Baik, sama-sama. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada Yuk, pertanyaan, yuk. dipersilakan. Jika tidak, Ya, mungkin saya lanjutkan ke untuk berikutnya. paparan berikutnya tentang FKA ya Bapak Ibu. Oke, disilakan aja Bu, Baik, oke lanjut untuk yang untuk berikutnya. halo Kakak Ojan, apakah monitor? Halo, Kak. Mungkin saya akan jelaskan aja dari saya ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu Novi. Sudah ya. Baik, oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu paparan FGA untuk tema dari Microsoft. Jadi Bapak Ibu, kami ini ada UPT dari Kementerian Kominfo itu ada 9 UPT Bapak Ibu. Jadi balai besarnya itu ada dua dengan pimpinan setara eselon 2, yaitu ada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Medan dan juga Makassar. Kemudian untuk balai kecilnya atau BPSDMP Jakarta itu ada balai kecil, ada 6, yaitu Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado. Kemudian ada satu, yaitu BPPTIK Cikarang. Dan untuk BPSDMP Palembang ini nantinya akan menggantikan BPPTIK Cikarang. Cuma sementara memang posisinya masih di Cikarang. Nah, Bapak Ibu untuk AI, ini kami kerjasama dengan Microsoft, yaitu ada dua tema yang kami tawarkan, yaitu untuk beginner, ada AI fundamental, kemudian Azure fundamental, dan juga GitHub Copilot. Nah, Bapak Ibu,
untuk mahasiswa yang akan mengikuti program AI Beginner ini, syaratnya adalah mendaftar di itu ketika mahasiswa Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ini yang mau mendaftar, yang pertama adalah wajib membuat akun terlebih dahulu. Ketika sudah membuat akun, nah nanti mahasiswa bisa langsung klik untuk link pelatihan yang sudah kami share di grup. Nah, ketika nanti klik di link pelatihan, peserta akan diarahkan untuk masuk ke dalam pelatihannya dan juga nanti ada menu learning pad. Nah, di learning pad ini nanti ada 3 micro skill, Bapak Ibu, yang bisa dipilih salah satu saja. Jadi peserta hanya wajib mengerjakan 1 micro skill saja. Tetapi jika peserta ingin, peserta akan mendapatkan 3 sertifikat micro skill. Namun syarat wajib hanya 1 micro skill. Nah, untuk pelatihan ini akan dimulai di bulan Maret, sekitar 2 minggu untuk EA Beginner ini. Kemudian ketika sudah lulus, peserta akan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Komdigi dan juga dari Microsoft. Nah, bagi peserta yang ingin lanjut ke tahap intermediate, bisa memilih salah satu, yaitu AI track atau app track. Nah, untuk materi-materinya bisa dilihat seperti dalam monitor. Jadi, bisa memilih salah satu untuk mahasiswanya. Ketika sudah menyelesaikan intermediate ini, peserta bisa lanjut untuk advance. Namun, untuk advance ini adalah di Pro A, Bapak Ibu. Jadi, bukan untuk mahasiswa, tapi mereka yang sudah bekerja. Ketika misalnya sekarang ikut untuk FGA, dan ketika sudah menyelesaikan pelatihan intermediate kemudian sudah diterima bekerja, bisa lanjut untuk yang advance. Nah, untuk yang advance ini ada kesempatan untuk sertifikasi gratis dari Microsoft. Cuma memang syaratnya Pro A ini adalah bagi mereka yang sudah bekerja. Untuk mahasiswa cukup sampai intermediate saja. Nah, untuk beginner mahasiswa mengakses LMS Microsoft secara mandiri. Jadi pada beginner ini tidak ada untuk live session, tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan instruktur. Jadi 100% pembelajarannya mandiri dan ketika sudah selesai mereka mendapatkan sertifikat. Sedangkan untuk intermediate ada 1 kali live session. Jadi ada kesempatan untuk peserta bisa bertemu langsung dengan instrukturnya melalui platform online, bisa itu Zoom ataupun Microsoft Teams ataupun yang lainnya. Nah, nanti ada kesempatan untuk menanyakan barangkali ada materi yang kurang jelas atau mungkin ada kendala apapun bisa ditanyakan melalui live session tersebut. Nah, untuk untuk kuota kami di UPT itu adalah 10.000 Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimaksimalkan untuk mahasiswanya semua jurusan bisa mendaftar pada program pelatihan FGA ini, asalkan dengan syarat mereka sudah mengerjakan micro skill, kemudian lanjut ke pelatihannya. Nah, yang menjadi kendala pada saat ini adalah untuk pendaftar sebenarnya sudah banyak ketika kami mengecek di web untuk yang mengakses microskill sudah sekitar 6.000 sekian Bapak Ibu. Namun di data kami di pendaftar itu baru sekitar 1.600. Nah, kemungkinan ini teman-teman mahasiswa ini istilahnya tertahan di microskill. Jadi mereka hanya mengerjakan microskill namun tidak lanjut ke tahap berikutnya yaitu untuk klik di link pelatihan sehingga mereka belum terdaftar sebagai calon peserta untuk pelatihan AI Microsoft ini. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu, para dosen atau mungkin ada teman mahasiswa yang hadir ketika ingin mendaftar di pelatihan ini, tolong dipastikan bahwa sudah menyelesaikan micro skill, kemudian klik di link pelatihannya sehingga bisa masuk ke data pendaftar. Nah, untuk konten pelatihan Microsoft dapat dilihat sebagai berikut, Bapak Ibu.
Jadi untuk beginner ini nanti materinya ada dasar-dasar Microsoft Azure, kemudian AI generatif, kemudian menerapkan rekayasa prompt, kemudian memulai perjalanan AI. Nah, ini materi yang bisa dilihat Bapak Ibu untuk AI. Kemudian untuk berikutnya yaitu intermediate. Nah, intermediate ini ada AI track dan AI dan app track ya, Pak. Bu, jadi ada dua yang bisa dipilih salah satu. Jadi peserta boleh memilih salah satu di antara dua level yang ditawarkan. Kemudian untuk advance ini adalah untuk yang Pro A. Nah, untuk micro skill-nya ini yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, untuk program satu ini micro skill-nya ada tiga. Ada dasar-dasar keamanan AI, kemudian menerapkan rekayasa prompt dengan Azure, kemudian menskalakan AI. Dari tiga micro skill yang ditawarkan, calon peserta hanya wajib menyelesaikan salah satu saja. Tapi jika mau mengerjakan semuanya, lebih baik Bapak Ibu dan ada bonus nanti calon peserta akan mendapatkan tiga sertifikat micro skill. Nah, ini untuk program-programnya. Jadi untuk program yang beginner memang tidak ada live session. Kalau yang intermediate ada satu kali live session. Materi-materinya sebagai berikut Bapak Ibu. Dan ini untuk alur pendaftarannya. Jadi untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswanya bisa mengakses di digitalent.comdigi.go.id. Nah, bagi yang belum, nanti bisa membuat akun terlebih dahulu. Nanti panduannya juga sudah kami share melalui flyer yang sudah kami bagikan ya Bapak Ibu. Di situ diikuti, melengkapi data dan sebagainya. Ketika sudah berhasil membuat akun, peserta dapat masuk ke dalam website DTS. Login dengan akun yang sudah didaftarkan. Kemudian ketika sudah login, Bapak Ibu bisa klik di link pelatihan di AI Microsoft. Nah, di situ nanti bisa buka di learning pad-nya, akan muncul tiga micro skill. Nah, dari tiga micro skill tadi cukup dikerjakan salah satunya saja. Nanti ketika peserta sudah lulus micro skill, kemudian mendaftar di pelatihannya, nah calon peserta ini akan kami seleksi sesuai dengan persyaratan dan kriteria untuk dapat menjadi peserta. Peserta yang lulus untuk seleksi akan diumumkan dan juga ada nanti kelas onboarding. Jadi para peserta akan mendapatkan petunjuk teknis bagaimana mengikuti pelatihan ini secara online. Nah, untuk tema Microsoft ini kami bekerja sama dengan Decoding. Jadi nanti teman-teman yang sudah lolos seleksi akan diberikan penjelasan teknis oleh Decoding bagaimana mengikuti pelatihan Microsoft ini dari awal sampai dengan lulus. Seperti itu. Dan dipastikan peserta untuk bisa lulus harus mengerjakan semua tugas dan juga mengakses LMS, kemudian mengikuti kuis dan juga pembelajaran secara mandiri. Tentunya semua tahapan harus dilewati supaya peserta bisa lulus dan mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Di akhir kelas biasanya kita akan menyebarkan survei yang akan muncul di website DTS juga yang harus diisi oleh peserta. Nah, nanti di akhir program peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan dan juga berkesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan, yaitu jadi kegiatan pasca DTS untuk FGA ini mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bootcamp, hackathon, dan juga job fair. Nah, dan juga semuanya ini gratis ya Bapak Ibu. Dan juga mereka ada kesempatan untuk mengakses deploy. Di situ ada banyak lowongan kerja yang bisa dilamar oleh peserta yang sudah lulus pelatihan. Seperti itu. Dan untuk kegiatan bootcamp, hackathon, dan job fair ini memang langsung akan ditangani oleh Pokja Pusat. Rencana akan dilaksanakan di semester kedua di bulan Juli sampai
dengan Desember. Nah, untuk kegiatan tersebut adalah free, 100% gratis Bapak Ibu. Namun ketika pelatihan bootcamp atau hackathon ataupun Cufair ini dilaksanakan di luar daerah Jatim ataupun NTB, untuk akomodasi dan transportasi ada ditanggung oleh peserta masing-masing. Jadi kami hanya menggratiskan untuk kegiatan bootcamp-nya saja. Sedangkan untuk akomodasi dan transportasi nantinya akan ditanggung oleh peserta masing-masing. Nah, ini untuk timeline-nya, Bapak Ibu. Jadi di bulan Februari ini kami sudah membuka pendaftaran, nanti akan berakhir di tanggal 28 Februari 2025. Sebagai info terakhir, update kami tanggal 24 kemarin, peserta dari Balai Surabaya dengan wilayah kerja Jatim dan NTB baru 209 Bapak Ibu. Jadi masih terbanyak 199 itu dari Jawa Timur, sedangkan NTB baru 10 orang Bapak Ibu yang mendaftar. Nah, jadi kami mohon nanti dibantu Bapak Ibu untuk mensosialisasikan ke mahasiswanya untuk program FKA ini. Harapan kami nantinya di akhir pendaftaran di tanggal 28 Februari nanti akan ada peningkatan untuk pendaftar khususnya untuk wilayah NTB. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang saya kurang tahu juga apakah memang mahasiswa belum terinfo atau mungkin masih terkendala di pendaftarannya. Mungkin nanti bagi perwakilan mahasiswa yang mungkin hadir mungkin bisa share ke kami barangkali terkendala. Jika memang terkendala di flyer juga sudah kami tampilkan untuk helpdesk, kebetulan nomor saya dan juga nomornya Mas Fauzan ataupun nomor dari WA-nya Balai. Jadi bisa dihubungi ke nomor-nomor tersebut dan kami siap membantu apabila peserta memang mengalami kesulitan gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu mungkin paparan singkat tentang FKA. Jadi kami buka kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Novi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, Yap. adik-adik untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas, ada kendala mungkin pada saat pendaftaran. Baik, untuk Pak Made Sudili ya, apakah tidak ada perpanjangan pendaftaran? Untuk perpanjangan pendaftaran ini kami belum terinfo Pak dari Pokja Pusat. Kami sementara ini masih mengikuti dari timeline di Pokja Pusat. Jadi memang pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 Februari kemarin Pak dan berakhir di tanggal 28 Februari nanti. Jika nanti memang ada update info dari Pokja Pusat terkait perpanjangan untuk pendaftaran, akan kami infokan secepatnya, Pak. Demikian, Pak Madi. Oh ya, sebagai info ini Bapak Ibu, sementara data yang masuk pada kami itu jumlah pendaftar untuk NTB itu Dompu baru 1 orang, kemudian Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 3 orang, kemudian dari Mataram 1 orang, Pak. Sumbawa ada 3 orang. Nah, Oke. itu masih total masih 10 orang. Harapan kami sih bisa nambah ya Pak, Bu, setelah sosialisasi ini. Jadi monggo dimaksimalkan untuk mahasiswanya yang memenuhi syarat, mumpung ini programnya gratis, kemudian online. Jadi memang tidak perlu biaya untuk datang langsung ke lokasi ya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali dan karena sistemnya online sangat fleksibel untuk pengerjaannya. Ini bisa kapanpun, dimanapun. Ketika mahasiswa sedang longgar mungkin bisa mengerjakan. Ketika semua sudah diselesaikan pasti akan lulus, akan dapat sertifikat dari Microsoft. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena AI kan sekarang lagi marak ya Pak Zulkarnain. Oke, betul, Pak. Ya, Untuk mungkin di seperti itu. wilayah NTB itu kami ada 53 kampus, Bu. Cuman ya, Nah, ya. kalau kita bandingkan Bali sama NTB, ya NTB masih kekurangan sarana prasarana itu kendalanya. Hmm. Mm-mm.
Saya kepikiran Kalau seperti untuk ini, Bu. jaringan gimana, Pak? Ya. Jaringan, ya sama jaringan juga seperti itu. Nah, saya ada ide seperti ini, Bu. Gimana kalau, tapi untuk yang AI ini sepertinya udah nggak bisa dimundurin, Bu, ya, karena udah pusat ya. Mungkin untuk yang dikelola oleh ini aja, BPSDMP Surabaya. Mungkin nanti kami bisa menghimpun mahasiswa-mahasiswa per PTS. Nanti kami surati ke kampusnya supaya kampus bisa memfasilitasi internet di ruangan di tempat kuliah gitu. Jadi mereka mungkin setelah kuliah mungkin bisa ikut pelatihan supaya yang tidak punya Baik, laptop Pak. itu bisa tetap ikut gitu, Bu. Siap, Pak. Jadi kalau untuk perpanjangan waktu memang sementara Tidak kami ada. belum ada info ya, Pak. Ya, barangkali Oke. nanti memang ada info dari Pokja Pusat, ada perpanjangan waktu, akan segera kami infokan, Pak. Dan ini memang yang jalan duluan adalah program kerjasama dengan Microsoft. Nanti di bulan Maret sekitar tanggal 3, kami juga akan memulai juga pendaftaran untuk program yang reguler, Pak Zulkarnain. Jadi nanti kami juga akan infokan. Nah, ini kan sebagai permulaannya, Pak, untuk AI Microsoft ini. Jadi istilahnya sebagai pilot project. Nah, paling nggak mahasiswa ini sudah terinfo gitu. Paling nggak sudah ada apa ya, mereka membuat akun. Jadi ketika nanti ada pelatihan reguler, mereka tinggal mendaftar aja, Pak. Akan lebih mudah ya daripada memulai dari awal. Mungkin mahasiswa akan kesulitan dan Ya. masih bingung seperti itu. Jadi memang tahapnya memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada micro skill. Ini memang yang membuat banyak peserta ini mungkin harus bagaimana nih, harus bagaimana ini. Itu yang membingungkan. Untuk yang wilayah Jatim aja, mungkin banyak yang masih belum terinfo ya Pak ya. Jadi Ya. banyak yang sudah mengerjakan micro skill namun tertahan di situ seperti itu. Dan dari Pokja Pusat pun juga sedang berusaha untuk menghubungi peserta by system karena memang sekarang kami terkendala juga Pak adanya PDP, perlindungan data pribadi. Jadi untuk nomor HP itu tidak semudah dulu Pak kami mengakses. Jadi kalau misalnya dulu kami bisa menghubungi peserta ya diberikan nomor HP, kemudian kita menghubungi peserta yang belum mengerjakan micro skill. Nah, untuk yang tahun ini tidak bisa, Pak, tidak bisa semudah itu. Jadi dari Pokja Pusat pun remindernya ke peserta yang belum mengerjakan micro skill hanya by sistemnya. Mungkin ini kurang efektif ya. Lebih efektif kalau kita hubungi satu persatu, kita telepon, barangkali ada kesulitan, kita juga bisa memandu seperti itu. Jadi intinya ketika nanti ada mahasiswa dari Bapak Ibu yang ingin mendaftar ke program pelatihan DTS secara umum ataupun FGA khususnya, jadi tahap pertama adalah pastikan memiliki akun DTS. Kemudian yang kedua, mengerjakan micro skill sesuai dengan pelatihan yang dipilih. Nah, kebetulan di FGA ini ada 3 micro skill untuk yang tema Microsoft. Pilih salah satu saja sebagai syarat untuk mendaftar pelatihan. Nah, ketika nanti sudah progres 100%, sudah lulus micro skill, peserta bisa lanjut untuk daftar di pelatihannya dengan mengeklik link pelatihan yang sudah kami bagikan. Nah, setelah itu ketika peserta sudah berhasil untuk mendaftar, mereka akan mendapatkan bukti daftarnya, Pak. Nah, ketika sudah mendapat bukti daftar, itu secara otomatis sudah terdata sebagai calon peserta kami. Nah, calon peserta itulah nanti yang akan kami seleksi untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Mungkin seperti itu, Pak Zulkarnain, yang dapat kami jelaskan terkait dengan proses pendaftarannya. Jadi ketika nanti masuk ya, kok ini tiba-tiba non-eligible. Nah, kalau belum eligible artinya peserta belum mengerjakan micro skill. Nanti ketika sudah mengerjakan micro skill, sudah lulus, statusnya akan berubah menjadi eligible. Seperti itu. Iya. Dan ketika sudah selesai, baru lanjut untuk daftar di pelatihannya. Gitu Pak Zulkarnain, mungkin dengan Oke. apa ya keterbatasan waktu tinggal sekarang tanggal 25 ya Pak ya, masih ada 3 hari, Ya. barangkali bisa dimaksimalkan Nanti kami untuk surati, Bu, semua kampus di wilayah Bali dan NTB. Kemarin kami sudah sempat komunikasi dengan BPSDMP eh, untuk Jogja ya, Yogyakarta untuk wilayah mahasiswa iya di betul wilayah Bali. Kami udah kemarin sosialisasi juga. Bali.
Nah, sekarang ini untuk NTB. Nanti kami bersurat ke semua Iya, PTS. betul. Kami ada 104 PTS. PTS saja tuh. Kalau PTN ada 5. Itu tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Iya, kalau nih Pak misalnya nih dari PTS satu PTS aja 10 orang aja sudah lumayan itu. Mm-mm. Iya, Gitu tapi itu kalau Bu, hanya ini 10 hmm, ya. kendalanya di situ Bu, di Nih, sarana prasarana sepertinya. sarana prasarana ya Pak Ya, ya dan jaringan untuk iya, internetnya ya Pak ya. betul. Nih, baik Pak. Memang untuk Bali masuk ke wilayah kerjanya BPSDMP Jogja sih Pak. Jogja, Kalau betul. NTB masuk ke Surabaya. Jadi Iya, memang pembagian memang Pak gitu. Dan kami hampir sama Pak untuk dan bahkan sama ya jumlah pendaftar terupdate di tanggal 24 kemarin Jogja dan Surabaya itu sama Pak jumlahnya 209. iya, Ibu. Cuma memang saya lihat memang Bali pun juga masih cukup rendah juga sih untuk jumlahnya Pak. Ya, Dan mungkin kami nanti yang bisa, NTB ya, yang masih 10 gitu. oke. Mungkin nanti bisa kita maksimalkan, tapi untuk beginner mungkin lewat dulu lah. Nanti mungkin yang reguler mungkin kami bisa maksimalkan. Karena itu bisa masuk di, kami sebenarnya kan ada indikator kinerja ya untuk LDT. Indikator kinerja itu mengambil dari capaian PTS. Salah satunya adalah transfer study dan pembelajaran di luar program studi. Nah, itu ingin kami kejar. Makanya mungkin tadi kami bisa jadikan ini pilot project mungkin untuk eh, pembelajaran di luar program studi dan tracer mungkin, Bu. Nanti Baik mohon Pak, bantuannya ya, Bu. siap. Kita nanti kolaborasi ya Pak ya. Ya, siap, Bu. Iya. Tadi juga ada satu mahasiswa Pak bilangnya dari Universitas 45 Mataram ya Mataram. Pak. Ada ya Pak ya? Ada, Bu. Iya, itu langsung japri saya Pak tadi. Langsung daftar dan memang agak bingung juga ketika dia screenshot gitu kan. Ini ada kok ada not eligible kayak gitu bingung. Dan saya pandu tadi Pak. Cuma memang belum sampai selesai karena ada jadwal Zoom ini tadi saya juga belum tahu apakah sudah berhasil atau belum. Tapi kalau misalnya mahasiswanya itu aktif, kami juga akan membantu gitu loh Pak. Tapi kalau memang mahasiswanya nggak aktif dan nggak ada pertanyaan, kami anggap juga berarti aman ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau seperti ini kan kami tahu, oh terkendala di sini, oh ternyata bermasalah di sini, seperti itu. Dan memang apa ya solusinya memang belum, kami belum bisa membantu juga karena eh, kita nggak ada data juga Pak untuk siapa yang belum mengerjakan micro skill. Kemudian data untuk nomor telepon kita juga nggak pegang. Jadi memang masih menunggu reminder by system tadi gitu. Ya semoga aja nanti di akhir pendaftaran sudah ada peningkatan lah Pak untuk jumlah pendaftar ini. Ya, Gitu. kemungkinan besok mungkin kami surati semua PTS-nya setelah sosialisasi ini, Bu. Rencananya seperti itu. Iya, Sekarang siap tanggal Pak. 5 ya. 8, 3 hari lagi. Ya, semoga banyak deh. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Adik-adik mungkin? Oke, kalau misalnya nanti tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan pada forum ini, nanti monggo silakan untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang masih kesulitan, silakan hubungi helpdesk di flyer yang sudah kami bagikan. Jadi nanti kendalanya apa disampaikan saja supaya kami bisa membantu untuk mahasiswa Bapak Ibu yang mau dan berminat untuk mengikuti program pelatihan FTI ini. Harapan kami bisa menambah lah Pak jumlah untuk pendaftar dari NTB ini Iya, supaya lebih apa ya Pak, lebih pemerataan ya, jangan hanya di Jawa terus yang iya betul. lebih meningkat untuk TIK-nya, tapi kami berharap juga NTB bisa, ayo kita sama-sama bisa meningkatkan literasi mahasiswanya juga untuk kompetensi mahasiswanya seperti itu Pak. Iya, Silakan Bu. lain. Iya. Nanti boleh kami minta ininya, Bu, timeline mungkin ya untuk kegiatan di BPSDMP Surabaya apa aja gitu. Nanti bisa kami buatkan beberapa mungkin eh, sosialisasi selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di BPSDMP Surabaya. Siap Pak. Nanti untuk paparan akan kami share Pak Zul karena Baik, Bu. mungkin nanti
kami bisa diinfokan untuk nomor HP yang bisa dihubungi ya Pak ya, nanti untuk kami hubungi kalau Oh, anu misalnya mungkin nanti alat. bisa beri ke saya juga. Kalau sebagai gambaran untuk program yang akan datang ini ada pelatihan reguler Pak. Rencana nanti dilaksanakan di bulan Maret. Jadi bulan Maret kami akan memulai untuk pembukaan pendaftaran sekitar tanggal 3 Maret Pak sampai dengan 7 April 2025. Nah, itu untuk pendaftaran reguler, tema untuk data science, kemudian Python for generative AI, kemudian database with SQL, dan juga Java dari Oracle. Nah, untuk eh, kesempatan sertifikasi nanti yang internasional ada tema dari Oracle, Pak, yang database with SQL ini dengan Java. Sebagai informasi, untuk tahun lalu, peserta yang lulus sertifikasi dari tema Oracle ini yang database ada 10 orang, Pak. Kemudian kalau yang Java ini hanya satu orang. Kebetulan Java kemarin kami bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November ITS. Jadi hanya dari 5 mitra yang mengambil tema Oracle, hanya ITS saja yang mengambil tema Java, sedangkan 4 mitra lainnya mengambil untuk database with SQL. Nah, dari pengalaman tahun kemarin, karena database sama Java ini cukup banyak peminatnya, Pak, maka kami buka lagi. Dan nilai plusnya adalah ketika tahun 2025 nanti, kesempatan untuk sertifikasi adalah dari Oracle. Nah, itu semuanya free, Pak, termasuk biaya untuk sertifikasi. Cuma karena memang adanya keterbatasan anggaran dan juga sekarang efisiensi anggaran, jadi untuk peserta yang tersertifikasi nanti akan kami pilih yang terbaik, Pak, dari peserta. Jadi tidak semua peserta yang lulus untuk pelatihan dapat kami ikut sertakan pada program sertifikasi, hanya yang terbaik aja nanti, Pak. Seperti itu. Dan untuk data science dan juga AI yang Python for Generative AI memang tidak ada sertifikasi, namun nanti peserta akan berkesempatan mendapatkan untuk kesempatan bootcamp, kemudian hackathon dan juga job fair. Memang untuk program pemberdayaan ini dilakukan di semester 2, Pak. Jadi setelah program pelatihan regulernya selesai dilaksanakan, dan untuk program pemberdayaan digital akan di-handle langsung oleh Pokja Pusat. Jadi ketika nanti kegiatan dilaksanakan di luar Jatim ataupun NTB atau misalnya di Jakarta, peserta yang akan menanggung untuk biaya akomodasi dan transportasi. Sedangkan untuk kegiatannya itu semua free, kami yang tanggung. Mungkin seperti itu Pak Zulkarnain sebagai Ya, gambaran untuk kegiatan FKA selanjutnya Pak. oke. Terima kasih banyak Bu Novi. Eh, masih adakah lagi yang ingin bertanya? Satu, dua, tiga. Udah nggak ada berarti ya. Oke, kalau tidak ada, baik. Bapak dan Ibu semua, hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih ke yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Novi Kusumaningrum, tim SDMP Komdigi Surabaya, dan Bapak Kepala LD 8. Acara ini akan ditutup oleh Bapak Kepala LD 8. Ya, Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mas Zulkarnain. Terima kasih Bu Novi, jadi sudah memberikan informasi yang jelas. Hanya saja, nah ini sayangnya terkadang proaktif dari teman-teman perguruan tinggi itu bisa kita apa ya, bisa kita lihat iramanya. Ya mudah-mudahan nanti akan melihat apa dampak dari acara hari ini. Izin Bu Novi, Pak Ibu Wakil dari perguruan tinggi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Jadi tak terasa kegiatan ini sudah berlangsung sekitar 2 jam ya, 2 jam, 2 jam lebih ya Mas Yulia. Jadi Iya, Pak. sekali lagi terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibu. Jadi sesuai dengan area yang disampaikan Bu Novi tadi, NTB termasuk area Surabaya. Lanjutnya di acara sebelumnya, sosialisasi yang sama itu diikuti oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan. Memang juga harapannya menghadirkan fresh graduate untuk memberikan informasi bahwa sosialisasi ini bukan hanya berpikir gratis, tapi akan menambah kesempatan wawasan yang seluas-luasnya seperti konsep yang diharapkan dalam indikator kinerja yang kedua. Nah, tampaknya kendala itu, tetapi tadi di diskusi Mas Zul juga menyampaikan bahwa infrastruktur NTB saya rasa itu bukan menjadi kendala, tapi terkadang bagaimana strategi kita bisa memberikan sebuah informasi yang tadinya mungkin begitu melihat, wah judulnya kok ruwet sekali ya. Bagaimana bagaimana kita membuat sebuah ya mungkin penamaan dulu. Wah ini menarik ya gitu. Jadi Bu Novi sama seperti hal kalau di TNA konsep kompetensi dari para ASN. Jadi kalau diminta mengisi, rasanya apa sih manfaatnya? Kalau sudah mungkin ujung-ujungnya adalah sesuatu yang memang tampaknya bermanfaat, ini sebagai bentuk strategi kita seperti apa sih kegiatan ini dikemas. Jadi kalau sudah mengikuti, teman-teman ya, waduh, sayang ya kalau nggak kita bisa mengikutinya. Dan sayang sekali kalau ini memang menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya, apalagi kita tadi dengar masalah AI, dan itu memang menjadi tren kita dengan digitalisasi, sehingga bentuk pengembangannya itu jelas, dan kemudian jalur jenjangnya juga tadi juga jelas disampaikan. Nah mungkin yang menjadi promosi dalam waktu dekat, yang mana tadi sudah disampaikan pendaftarnya hanya berapa Bu Novi? 11 ya tadi ya? Ya, Dari NTP hanya 10, Pak, sementara ini. kurang ya. Ya, siap. Nah ini kita mencoba mengemas bagaimana kegiatan itu tampak menarik untuk seluruh teman-teman. Nah, pada intinya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami LKD Wilayah 8 memiliki tugas untuk memfasilitasi. Di saat seorang dosen membutuhkan informasi hibah, di saat itulah kita harus ada memberikan informasi hibah A, hibah B, perguruan tinggi, perseorangan, seorang dosen, ada program kreativitas mahasiswa. Di saat itulah kita wajib memberikan informasi posisi sebagai fasilitator. Nah, di hari ini pun apresiasi setinggi-tingginya sebagai bentuk implementasi kerjasama kita dengan BPS DMP Kominfo Surabaya, yang kami yakini kami selalu berusaha ada di saat seluruh perguruan tinggi membutuhkan hal-hal yang memang menjadi poin penting. Nah, di hari ini digitalisasi yang kemudian memberikan wawasan yang seluas-luasnya, apalagi gratis. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk bisa digaungkan ke seluruh PTS kami di wilayah NTB. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya kegiatan sosialisasi ini menjadi sebuah langkah awal, dan nantinya kiranya juga Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi bisa menyampaikan ke seluruh mahasiswa dan seluruh fresh graduate yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Bila ada hal, mungkin ada tagline website yang bisa diinfokan ke teman-teman, mohon kiranya Bu Novi bisa menyampaikan itu di forum ini. Sekali lagi terima kasih Bu Novi.
Salam sehat, bahagia, dan sukses untuk kita semua. Dan juga untuk teman-teman seluruh pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan para fresh graduate yang telah mengikuti kegiatan. Mohon kiranya untuk bisa menyampaikan dari mulut ke mulut informasi mungkin nanti akan di-share presentasinya sehingga kegiatan ini tidak hanya digaungkan nantinya diikuti oleh 10 orang tetapi mungkin akan diikuti jauh lebih banyak di masa yang akan datang. Demikian sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan terakhir kita semua. Terima kasih. Matur Terima kasih nuwun banyak. kali bu adeata. Waalaikumsalam. Matur biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Ditjen 8. Terima kasih banyak ke tim BPSDMP Komdigi Surabaya, narasumber Bu Novi Kusumaningrum, serta seluruh peserta. Semoga program Digital and Scholarship Fresh Graduate TTS FGA 2025 dapat menjadi peluang emas bagi para lulusan baru untuk meningkatkan keterampilan digital dan daya saing di dunia kerja. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian acara ini. Bung Rian, Bung Cenawasi, hinggap sebentar di Dahan Jati. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus Seratodi, Pak Zulkarnain Terima kasih banyak Bu sudah Novi. memfasilitasi Pak untuk sosialisasinya. Semoga nambah ya Pak ya untuk pendaftarnya. Kami lihat idenya Bu. Gugah masanya. Siap Pak, setelah ini nanti kami share. Ya. Terima kasih Bu Novi, teman-teman semua. Terima kasih Pak Bagus. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di Selamat sore Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya NG untuk Zoom-nya.